Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Stania Natasha Garanta dengan NIM 224611041. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek UAS dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cara belajar supervised learning atau unsupervised learning. Reinforced learning. Pengertian supervised learning adalah metode machine learning di mana metode dilatih menggunakan dataset yang sudah memiliki label. Setiap input dalam data pelatihan memiliki output yang diinginkan. Model belajar untuk memetakan input ke output berdasarkan contoh yang ada. Tujuan utamanya adalah memprediksi label atau nilai dari data baru berdasarkan pola yang dipelajari dari data pelatihan. Cara kerja dalam supervised learning, algoritma dilatih pada data yang berisi pasangan input dan output yang benar. Algoritma ini kemudian menyesuaikan modelnya untuk meminimalkan kesalahan antar prediksi dan output yang sebenarnya. Setelah pelatihan model dapat digunakan untuk memprediksi output untuk data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Implementasi dunia nyata. Supervised learning banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk klasifikasi gambar, mengidentifikasi objek dalam gambar, misalnya kucing atau anjing. Prediksi kredit, memprediksi resiko kredit pelanggan berdasarkan data histori. Deteksi penipuan, mendeteksi transaksi penipuan berdasarkan pola transaksi sebelumnya. Pengertian unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode machine learning di mana model dilatih menggunakan data tanpa label. Algoritma harus menemukan pola, struktur, atau representasi dari data itu sendiri. Cara kerja. Dalam unsupervised learning, algoritma menganalisis data dan mencoba mengelompokkan data yang serupa atau menemukan hubungan antar data tanpa bimbingan eksternal. Teknik umumnya dalam unsupervised learning meliputi clustering, dimensionality, reduction, dan assertion rule meaning. Implementasi dunia nyata. Unsupervised learning digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk segmentasi pelanggan, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Matriks performa untuk supervised learning. Pengertian akurasi. Akurasi mengukur seberapa sering model membuat prediksi yang benar. Ini dihitung sebagai jumlah prediksi yang benar di berbagai jumlah total prediksi. Rumus akurasi sama dengan jumlah prediksi benar atau jumlah total prediksi. Kapan digunakan? Cocok untuk dataset dengan kelas yang seimbang. Contoh, jika model memprediksi 80 dari 100, contoh dengan benar, akurasinya adalah 80%. Matriks performa untuk unsupervised learning. Pengertian Stillwater score mengukur seberapa mirip sebuah objek dengan klusternya sendiri dibandingkan dengan kluster lain. Nilai berkisar antara 1 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan clustering yang baik. Interpretasi nilai mendeteksi 1 menunjukkan bahwa objek sangat cocok dengan klusternya, dengan tidak cocok dengan kluster lain.
Nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa objek berada di dekat batas antara dua kluster. Nilai mendeteksi -1 menunjukkan bahwa objek mungkin telah ditempatkan di kluster yang salah. Kapan digunakan? Berguna untuk mengevaluasi kualitas clustering tanpa label kelas yang benar. Presisi. Pengertian. Presisi mengukur seberapa akurat model dalam memprediksi kelas positif. Dihitung sebagai jumlah prediksi positif yang benar dibagi dengan jumlah total prediksi positif. Rumus. Presisi sama dengan jumlah prediksi positif atau positif benar atau jumlah total prediksi positif. Kapan digunakan? Penting ketika kesalahan positif atau false positif memiliki konsekuensi yang signifikan. Contoh dalam deteksi spam. Presisi tinggi berarti model jarang memadai email yang bukan spam sebagai spam. Recal. Pengertian recal mengukur seberapa baik model menentukan semua contoh positif yang sebenarnya. Dihitung sebagai jumlah prediksi positif yang benar dibagi dengan jumlah total contoh positif yang benar. Rumus. Recal sama dengan jumlah prediksi positif benar atau jumlah total contoh positif sebenarnya. Kapan digunakan? Penting ketika kesalahan negatif atau false negatives memiliki konsekuensi yang signifikan. Contoh dalam diagnosa medis. Contoh dalam diagnosis medis. Recal tinggi berarti model jarang melewatkan kasus penyakit yang sebenarnya. Matriks performa untuk unsupervised learning. Silhouette-Second mengukur seberapa mirip sebuah objek dengan klusternya sendiri dibanding dengan kluster lain. Nilai berkisar antara -1 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan clusteringnya yang lebih baik. Interpretasi. Nilai mendeteksi 1 menunjukkan bahwa objek sangat cocok dengan klusternya dan tidak cocok dengan kluster lain. Nilai mendekati 0 menunjukkan bahwa objek berada di dekat batas antara dua kluster. Nilai mendekati -1 menunjukkan bahwa objek mungkin telah ditempatkan di kluster yang salah. Kapan digunakan? Berguna untuk mengevaluasi kualitas clustering tanpa label kelas yang benar. Diffeasious Blending Index. Pengertian. Diffeasious Blending Index mengukur rasio rata-rata antara dispersi intra-cluster dan pemisah antar cluster. Nilai yang lebih rendah menunjukkan clustering yang lebih baik. Interpretasi. Nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa cluster lebih padat dan terpisah dengan baik satu sama lain. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa cluster kurang padat atau kurang terpisah. Kapan digunakan? Berguna untuk membandingkan hasil clustering dari algoritma yang berbeda atau parameter yang berbeda. Matriks performa untuk reinforcement learning. Pengertian. Relevan kumulatif adalah total relevan yang diterima agen selama episode atau interaksi. Ini mencerminkan seberapa sukses agen dalam mencapai tujuan yang tetap. Penggunaan digunakan untuk mengevaluasi performa agen dari waktu ke waktu dan membandingkan kebijakan yang berbeda. Contoh dalam game relevan kumulatif adalah total skor yang diperoleh agen selama permainan. Average relevan atau relevan rata-rata. Pengertian.
Reward rata-rata adalah reward kumulatif dibagi dengan jumlah langkah atau episode. Ini memberikan gambaran tentang reward per langkah atau per episode yang dapat digunakan untuk membandingkan performa agen dalam jangka panjang. Penggunaan berguna untuk mengevaluasi stabilitas dan efisiensi pembelajaran agen. Contoh, jika agen menerima relevan kumulatif 1000 selama 100 episode, reward rata-ratanya adalah 10 per episode. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.